Salam Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah di keluarga kita masing-masing. Untuk itu kita akan bersama-sama memulai ibadah kita bersama. Untuk itu mari kita memohon berkat dari Tuhan. Sesungguhnya pertolongan kita datangnya dari Allah, Tuhan Sang Khalik langit dan bumi, Tuhan yang senantiasa setia dengan karya dan perbuatannya. Dan biarlah damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus melalui pertolongan Roh Kudus memberkati ibadah kita dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kalau kita bisa berkumpul pada pagi hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita menyembah Tuhan karena Tuhan yang layak ditinggikan. Hanya Dia yang layak kita sembah. Ujilah aku Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Hosana, Hosana, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah.
Engkau Tuhan, ku naikkan syukurku, Kau layak ditinggikan. Haleluya, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, ku naikkan syukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang kudus. Pada pagi hari ini ya Tuhan, selidiki hati kami ya Yesus, berkati setiap pikiran kami. Biarlah hanya nama-Mu dan pujian-Mu ya Tuhan yang kami tinggikan. Berkati pada ibadah pagi hari ini ya Yesus, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Roh Kudus yang hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Amin, haleluya. Ada sukacita pada pagi hari ini saudara? Mari kita pujikan. Langit dan bumi pujilah Dia. Mari kita pujikan dengan penuh sukacita. Katakan saudara, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab terciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Mari kita pujikan. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab terciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Mari puji nama Tuhan. Haleluya, sungguh pujian yang sangat luar biasa. Pada kesempatan ini kita juga akan berikan persembahan. Mohon Bapak Ibu Saudara menyiapkan persembahan. Sebelumnya kita akan berdoa untuk persembahan yang sudah kita masukkan ke dalam amplop. Kita bisa angkat persembahan kita. Allah Bapa yang baik,
Tiba saatnya kami juga akan memberikan persembahannya Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu. Kau sucikan, Kau kuduskan persembahan ini. Biarlah ini menjadi ucapan syukur kami ya Tuhan. Berkat-Mu biarlah mengalir dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan selalu menjadi penopang hidup kita untuk melalui semua masalah yang ada di dalam kehidupan kita. Biarlah tangan Tuhan yang selalu menolong kehidupan kita. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk menolong hidup kita. Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Rembuk sisa dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersamamu. Tangan Tuhan tak kurang panjang. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Ku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersamamu. Mari kita akan bersama-sama sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, kita kembali akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami telah memuji dan menyembah Engkau, dan biarlah sukacita surgawi akan terus kami bawa dalam kehidupan kami, dan kesempatan yang indah ini juga kami akan bersama-sama belajar akan sabda-Mu. Engkau akan berkati setiap kami, jadikan hati kami menjadi tanah yang baik, yang siap untuk ditaburi kebenaran firman-Mu dan akan menghasilkan buah yang melimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pemberitaan sabda Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca sabda Tuhan
di dalam Ibrani pasal 12, kita akan membaca sabda Tuhan ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Saya akan bacakan demikian sabda Tuhan, Ibrani pasal 12, ayat pertama sampai ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaimana awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, di dalam perjalanan kehidupan orang percaya, tentunya kita bersama-sama sebagaimana Ibrani pasal 12, kita umat Tuhan dibawa oleh Tuhan untuk apa? Untuk masuk di dalam pertandingan iman. Apa maksud pertandingan iman? Maksudnya adalah ketika saya dan saudara mengenal Yesus Kristus dan percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, maka kita sebagai umat pilihan Tuhan, mau tidak mau, sanggup tidak sanggup, kita harus berjuang. Kita harus bersama-sama untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Dan tentunya kita sadar bahwa ada pihak lain yang tentunya ingin agar perjalanan hidup kita sebagai umat pilihan Tuhan dikacaukan atau dihambat. Dan hambatan itu datang dari si pencuri, hambatan itu datang dari si iblis, supaya orang percaya tidak kuat, tidak teguh, tidak mengalami sesuatu bersama dengan Tuhan. Untuk itu Ibrani pasal 12 ini akan menolong saudara-saudara supaya saudara-saudara sebagai anak-anak Tuhan berlomba bersama-sama untuk mencapai garis akhir, yaitu kerajaan surga menjadi bagian kita sekalian. Di dalam ayat yang pertama, bagaimana penulis Ibrani ini memberikan nasihat, yaitu yang pertama dikatakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaimana awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dikatakan, saya ulangi membaca sabda Tuhan, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Jadi ternyata betul bahwa yang pertama, penulis Ibrani ini mengingatkan kepada kita bahwa ada sesuatu yang merintangi seseorang, ada sesuatu yang merintangi keluarga, bahkan ada sesuatu yang merintangi secara komunitas umat Tuhan. Dikatakan di sini, rintangan itu membawa supaya perlombaan itu menjadi kacau, perlombaan itu tidak berjalan dengan baik. Dan apa itu rintangan yang disebut di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang pertama, yaitu semua beban dan dosa. Ternyata mau tidak mau kita harus sadar bahwa perjuangan kita, perjalanan kita, dosa selalu mengintip bagi kehidupan orang percaya. Rasul Petrus berkata bahwa saudara-saudara akan ada digambarkan seperti singa yang mengaum-ngaum, di mana akan berupaya mencari mangsa
yang dapat ditelannya. Artinya apa? Artinya di sini jelas bahwa rintangan itu ada di depan kita. Kesulitan kadang-kadang kita harus hadapi. Masalah-masalah kita harus hadapi. Dan apakah kita harus berhenti ketika tantangan itu ada? Komitmen di dalam Ibrani pasal pertama tadi bahwa mari dikatakan kita tanggalkan dosa, dan dikatakan firman Tuhan semua beban. Ketika kita mau berlomba di dalam Tuhan, mari kita minta kepada Tuhan, Tuhan, tolong saya supaya saya bisa dilepaskan dari dosa. Dosa apapun. Jujur saudara bahwa hari-hari ini dosa yang paling tidak terasa tapi dialami orang percaya dalam bersungut-sungut. Ya, bersungut-sungut. Banyak orang Kristen bertanya, Tuhan, mengapa kok terjadi seperti ini? Ekonomi kok sulit seperti ini, hidup ini kok terasa berat. Sudah kasih Tuhan, beban itu atau dosa itu akan membawa kita tidak berjalan maju, tetapi kita bisa mandek. Iya. Dan Tuhan ingatkan kepada kita, yaitu bahwa kita harus meninggalkan beban itu. Ya. Lalu bagaimana cara kita supaya kita boleh berjalan dengan lebih indah? Di dalam ayat berikutnya adalah, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi cara saudara-saudara untuk bisa melampaui rintangan itu adalah kita harus belajar tekun. Belajar dengan tekun, lakukan hari demi hari, lakukan waktu demi waktu. Untuk apa saudara? Untuk tetap kita berjalan di dalam garisnya Tuhan, di dalam pertolongannya Tuhan, di dalam kasihnya Tuhan. Karena apa? Karena itulah yang diwajibkan bagi kita. Itulah bagian yang harus kita lakukan sampai pada akhir kehidupan kita, supaya Tuhan dipermuliakan, Tuhan ditinggikan. Itu yang pertama saudara. Yang kedua, ayat yang kedua dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Jadi saudara, ternyata supaya beban itu kita letakkan bahkan menjadi ringan. Yang kedua adalah nasihat di dalam Ibrani pasal 12, yaitu marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Pertanyaannya adalah, mengapa kita harus tertuju kepada Yesus? Kok tidak kepada yang lain? Tidak kepada suami kalau kita istri, tidak kepada istri kalau kita suami, kepada anak, tetapi kepada Yesus. Mengapa itu saudara? Saudara kasih Tuhan, firman Tuhan mengatakan di dalam Roma pasal 6 ayat 23 bahwa upah dosa maut, tetapi kasih karunia atau keselamatan itu hanya di dalam Yesus Kristus. Artinya apa saudara? Jaminan kemenangan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara kasih Tuhan, jangan kita mengandalkan apa yang kita miliki, mungkin kepintaran kita, mungkin keahlian kita. Itu tidak akan memberikan jaminan saudara. Mungkin sesaat bisa menolong, tetapi itu bukan jaminan. Jaminan yang Tuhan taruh bagi kita adalah bagaimana kita harus terus berlomba maju, dan mata kita, hati kita, roh kita tertuju kepada Yesus sebagai panglima bagi umat Tuhan. Bapak saudara Tuhan telah mengalahkan kuasa dosa. Tuhan telah mengalahkan si maut. Tuhan mengalahkan iblis, dan dialah yang akan sesungguhnya berikan pertolongan kepada kita. Bapak saudara Tuhan Yesus adalah jaminan
bagi kita. Karena di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua dikatakan, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Ya, jadi Yesus Kristus itulah yang memimpin iman kita. Pemimpin kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Percaya kita hanya kepada Yesus. Dan dikatakan Tuhan sajalah yang membawa kepada kesempurnaan. Tidak ada seseorang yang bisa bertumbuh secara baik, secara rohani, kalau hidupnya tidak tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi yang kedua, mari, kalau yang pertama kita letakkan beban, dosa, ya. Yang kedua, mata kita tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan yang ketiga, yang terakhir dikatakan yang kedua ini seperti ini, saudara, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Yang ketiga adalah jangan kita lemah dan putus asa. Mengapa kita tidak boleh lemah dan putus asa? Karena dikatakan saudara bahwa ketika saudara harus menanggung segala perjuangan ini, saudara, segala risiko kita menjadi murid Yesus Kristus, dikatakan di sana ada ganti sukacita. Artinya apa? Mungkin secara kenyataan kita harus menanggung pergumulan ini. Jangan kita menjadi letih, jangan kita menjadi dikatakan lemah, tetapi mari saudara-saudara belajar supaya tidak letih atau lemah. Saudara-saudara percaya bahwa sesungguhnya Tuhan akan berikan ganti sukacita. Akan ada sukacita di tengah-tengah kesulitan. Akan ada sukacita di tengah-tengah masalah yang kita hadapi. Ada sukacita di tengah-tengah pergumulan kita. Dan kita tahu ketika sukacita surgawi, sukacita Tuhan, maka apapun yang kita alami, pastilah Tuhan akan menolong kita sekalian. Kiranya sabda Tuhan ini akan menolong kita untuk menerima perjamuan kudus, sehingga kita boleh tahu bahwa kita tetap harus berlomba, kita tetap harus berjuang sampai garis akhir, perlombaan selesai. Namun ada beberapa hal tadi yang dikatakan oleh firman Tuhan. Mari kita belajar meminta pertolongan Tuhan, memandang pada Yesus, tinggalkan segala beban dan dosa, dan janganlah kita menjadi lemah dan putus asa. Karena Tuhan akan berikan sukacita ketika kita terus berjalan di dalam perjuangan ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita akan bersama-sama menerima perjamuan kudus. Untuk itu sebelumnya kita akan menyanyikan satu pujian, salibnya, salibnya. Salibnya, salibnya, selama mulia dosaku hidup.
kasih Tuhan, sebelum kita akan bersama-sama menerima perjamuan kudus, kita akan sejenak merenungkan karya Tuhan. Melalui salib Tuhan di Golgota, dia harus menderita. Dia tidak berdosa, tetapi ia dijadikan dosa oleh karena dosa kita umat manusia, pemberontakan kita kepada Tuhan. Kita dipisahkan dari Allah oleh karena dosa. Namun melalui salib Kristus, kita dipulihkan kembali hubungan kita dengan Tuhan. Kita memasuki perlombaan, perjuangan hidup untuk menerima anugerah Tuhan, kehidupan kekal. Kerajaan Allah disediakan bagi kita sekalian. Untuk itu mari kita akan bersama-sama mensyukuri atas karena Tuhan yang luar biasa yang Tuhan taruh bagi kita sekalian. Untuk itu mari pagi hari ini kita akan dengan sungguh-sungguh menerima berkat Tuhan. Kita akan angkat tangan, kita angkat tangan kita, di mana roti menjadi lambang dari tubuh Kristus. Kita percaya melalui tubuh Kristus kita telah diampuni segala dosa kita. Dan saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita akan bersama-sama terima berkat Allah, tubuh Kristus melalui lambang roti yang akan kita nikmati bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan, terima kasih untuk tubuhmu Tuhan. Engkau telah tercapik-capik oleh karena dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Terima kasih, haleluya. Kita juga akan angkat cawan di atas kepala kita, dan kita akan bersama-sama membaca sabda Tuhan. Yang demikian sudah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita akan terima bersama-sama darah Yesus yang dilambangkan dengan anggur ini dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu di kayu salib. Kami yang lelah diberi semangat kembali. Kami yang sakit dipulihkan kembali Tuhan. Kami yang berbeban berat, Tuhan berikan jalan keluar, keringanan, kelepasan Tuhan dari dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, karya-Mu sekali dan untuk selama-lamanya bagi umat manusia. Kami anak-anak-Mu Tuhan, hanya tinggal terima dengan ucapan syukur. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, bila kebaikan Tuhan terus kami syukuri. Kami terima dengan iman. Terima kasih Bapa, saat ini juga Bapa kami bawa doa syafaat kami. Kami menyerahkan Tuhan untuk setiap umat Allah, jemaat Tuhan di Gunung Putih sekitarnya. Tuhan, Engkau akan memberkati setiap pergumulan kami Tuhan, akan menolong setiap pekerjaan kami, usaha kami Tuhan, sehingga semua diberkati oleh Tuhan. Kami juga menyerahkan anak kami yang studi Tuhan, walaupun harus mengerjakan di rumah masing-masing, namun biarlah semangat, biarlah oh Tuhan, tanggung jawab anak-anak kami akan luar biasa
sehingga boleh menyelesaikan tugas-tugas dengan baik. Kami menyerahkan Tuhan untuk beberapa saudara kami yang berbaring karena sakit. Tuhan, apapun yang dialami sakit saudara kami Tuhan, dalam nama Yesus, darah Tuhan menguduskan, mensucikan, dan memulihkan, menyembuhkan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk renovasi pastori yang saat ini kami kumpulkan terus Tuhan dalam penyempurnaannya. Engkau akan memberkati Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Terus kami percaya bahwa bangsa dan negara kami adalah anugerah Tuhan yang percayakan bagi bangsa kami Tuhan. Oleh sebab itu pimpin setiap pimpinan kami Tuhan, dari paling atas Bapak Presiden sampai paling bawah Bapak RT, Bapak RW. Engkau akan memberkati Tuhan. Kami berdoa Tuhan saat ini yang dihadapi oleh bangsa kami, dan tentunya juga dihadapi oleh umat manusia di dunia ini dengan COVID-19. Tuhan, ajar kami berserah kepadamu. Ajar kami Tuhan percaya bahwa tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa kami. Yang sakit biarlah Tuhan sembuhkan, dan yang saat ini harus dengan jerih lelah, para medis, para dokter, perawat, tolonglah mereka Tuhan. Berikan kesabaran, berikan kekuatan sehingga boleh melayani Tuhan saudara kami yang Tuhan berdampak oleh karena corona atau COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk perekonomian bangsa kami. Tuhan, di saat pandemi ini tidak mudah, namun Tuhan akan menolong sehingga ekonomi bangsa kami akan kembali bertumbuh, akan kembali dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan menyerahkan doa kami ini hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sudah kasih Tuhan, kita akan bersama-sama mengangkat tangan kita untuk mengakhiri ibadah kita, dan biarlah kita akan menerima berkat Tuhan. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, setelah kita berbuat bakti kepada Tuhan, sebentar kita akan beraktivitas kembali. Kita akan kembali ke kehidupan kita. Untuk itu terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus melalui bersekutu Roh Kudus memberkati hidup kita dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Haleluya. Haleluya. Amin. Kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri hari ini. Tuhan akan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Amin. Silakan untuk mengambil saat teduh. Tuhan memberkati kita semua.